teman-teman, perkenalkan, nama saya Lutfi Hafiz Sarahab. Saya mahasiswa S2 Ilmu Manajemen USU. Di sini kita akan membahas tentang persamaan dalam menciptakan budaya yang positif, etis, dan inovatif. Kita ada membahas 3 aspek, yaitu mengembangkan budaya positif, mengembangkan budaya etis, dan mengembangkan budaya inovatif. Yang pertama, kita akan membahas tentang mengembangkan budaya positif. Di sini ada beberapa cara untuk mengembangkan budaya positif. Yang pertama, ada membangun kekuatan karyawan. Meskipun budaya organisasi yang positif tidak mengabaikan masalah, budaya tersebut menekankan pada upaya menunjukkan kepada para pekerja bagaimana mereka dapat memanfaatkan kekuatan mereka. Seperti yang pernah dikatakan oleh guru manajemen Peter Drucker. Kebanyakan orang Amerika tidak tahu apa kekuatan mereka. Ketika Anda bertanya kepada mereka menatap Anda dengan tatapan kosong, atau mereka menjawab dengan istilah pengetahuan subjek yang merupakan jawaban yang salah. Mengapa tidak berada dalam budaya organisasi yang membantu Anda menemukan kekuatan Anda dan cara memanfaatkan sebaik-baiknya? Memang penelitian dari Gallup menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan mereka setiap hari memiliki kemungkinan 6 kali lebih besar untuk terlibat dalam pekerjaan. Yang kedua, memberikan lebih banyak penghargaan daripada menghukum. Meskipun sebagian besar organisasi cukup fokus pada penghargaan ekstrinsik seperti gaji dan promosi, mereka sering lupa tentang kekuatan penghargaan yang lebih kecil, seperti pujian. Bagian dari menciptakan budaya organisasi yang positif adalah menangkap karyawan melakukan sesuatu dengan benar. Banyak manajer menahan pujian karena mereka takut karyawan akan mengabaikannya atau karena mereka berpikir pujian tidak dihargai. Karyawan umumnya tidak meminta pujian dan manajer biasanya tidak menyadari biaya yang harus dikeluarkan jika tidak memberikannya. Yang ketiga, ada mendorong vitalitas dan pertumbuhan. Tidak ada organisasi yang akan mendapatkan yang terbaik dari karyawan yang melihat diri mereka hanya sebagai roda penggerak dalam mesin. Budaya yang positif mengakui perbedaan antara pekerjaan dan karir. Budaya tersebut tidak hanya mendukung kontribusi karyawan terhadap efektivitas organisasi, tapi juga bagaimana organisasi dapat membuat karyawan lebih efektif. Yang kedua, mengembangkan budaya etis. Berikut penjelasan dari tiap poin yang meskipun terdapat perbedaan di berbagai industri dan budaya etika memiliki beberapa nilai dan proses yang sama. Oleh karena itu, manajer dapat menciptakan budaya dan iklim yang lebih etis dengan mematuhi prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, jadilah panutan yang terlihat. Pemimpin harus menunjukkan perilaku etis secara konsisten dalam tindakan sehari-hari. Mereka menjadi contoh nyata bagi seluruh karyawan. Jika pemimpin bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab, maka karyawan akan mendorong untuk berperilaku serupa. Yang kedua, ada komunikasikan harapan etika. Organisasi harus secara fiktif menyampaikan nilai-nilai etika dan aturan perilaku yang diharapkan dari setiap individu. Etika harus menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan hanya sekedar tulisan. Yang ketiga, ada berikan pelatihan etika. Organisasi perlu mengadakan pelatihan khusus agar karyawan memahami dilema etika cara mengambil keputusan yang benar. Pelatihan ini sangat penting, terutama di lingkungan kerja yang kompleks dan rentan konflik kepentingan. Yang keempat, berikan penghargaan atas tindakan etis dan hukuman atas tindakan tidak etis. Organisasi harus secara adil mengapresiasi perilaku etis dan menindak pelanggaran etika. Konsistensi dalam penghargaan dan hukuman akan membentuk perilaku yang diinginkan dalam jangka panjang. Tinjau cara dan juga tujuannya. Organisasi perlu menilai bukan hanya hasil yang dicapai, tetapi juga cara untuk mencapainya. Hasil yang baik tidak boleh menghalalkan cara yang tidak etis. Yang keenam, sediakan mekanisme perlindungan. Organisasi harus menyediakan saluran aman bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika, tanpa takut akan pembalasannya. Ini penting agar karyawan merasa dilindungi dan didukung jika mereka menghadapi atau menyaksikan ketidakadilan atau pelanggaran. Yang ketiga, dan selanjutnya ada mengembangkan budaya inovatif. Bagaimana sebuah organisasi dapat menjadi lebih inovatif? Meskipun tidak ada rumus yang pasti, karakteristik
tertentu muncul berulang kali ketika peneliti mempelajari organisasi yang inovatif. Sumber inovasi variabel struktural merupakan salah satu sumber inovasi yang potensial. Tinjauan komprehensif tentang hubungan struktur inovasi mengarah pada kesimpulan berikut. Struktur organik memengaruhi inovasi secara positif. Struktur organik adalah tipe struktur organisasi yang fleksibel, terdesentralisasi, dan memiliki hubungan kerja yang tidak kaku. Dalam struktur ini, karyawan memiliki kebebasan lebih besar untuk mengambil inisiatif, berinovasi, dan berkolaborasi lintas divisi. Dengan kata lain, struktur yang tidak terlalu birokratis dan mendorong kerjasama horizontal akan menciptakan iklim yang kondusif dan inovasi. Penghargaan bersyarat memengaruhi inovasi secara positif. Penghargaan bersyarat berarti pemberian penghargaan didasarkan pada pencapaian tertentu, seperti keberhasilan menciptakan solusi baru, efisiensi, atau perbaikan proses kerja. Dengan sistem penghargaan yang adil dan jelas, organisasi bisa menarik karyawan untuk aktif menciptakan dan menerapkan inovasi. Inovasi dipupuk ketika sumber daya terbatas. Meskipun terdengar kontradiktif, keterbatasan sumber daya justru bisa menjadi pemicu inovasi. Tekanan akibat keterbatasan bisa menumbuhkan cara berpikir out of the box yang sangat berguna dalam menciptakan terobosan baru. Komunikasi antar unit tinggi dalam organisasi yang inovatif. Organisasi yang inovatif memiliki komunikasi lintas departemen atau unit yang kuat dan terbuka. Komunikasi antar unit yang baik mengurangi silo atau pemisahan antar bagian dan membentuk jaringan internal yang dinamis untuk menciptakan inovasi. Ketemu di video selanjutnya.